Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dan membantai 3 pekerja bangunan puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Sebulan sebelum Natal, penjual pernak-pernik Natal mulai ramai di Timika. Pasokan melimpah, tomat dan cabai di Merauke harganya anjlok. Kelompok kriminal bersenjata membantai 3 pekerja bangunan puskesmas Beoga, Kabupaten Puncak. Ketiga pekerja itu dibantai saat sedang membangun puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Kelompok kriminal bersenjata secara membabi buta menembak dan menganiaya 3 pekerja hingga meninggal dunia. Dengan penuh koordinasi dan perjuangan yang cukup, akhirnya hari ini kita bisa mengevakuasi korban sampai ke Timika. Rencana juga keluarga akan menerbangkan besok ke rumah duka masing-masing di Pulau Jawa. Tadi dalam evakuasi semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau hambatan apapun, maupun gangguan keamanan tidak ada, dan dengan lancar. Berkat seluruh bantuan masyarakat dan aparat TNI Polri serta pemerintah Kabupaten Puncak, PPR Puncak yang turut serta untuk membantu mengevakuasi jenazah sampai besok. Sekarang ya, sampai dari kejadian tanggal Jumat dan kemarin Sabtu, Minggu dan sampai sekarang situasi masih aman terkendali. Namun pihak TNI Polri tetap melakukan pengejaran dan pelaku-pelaku teror yang ada di Beoga. Jenazah 3 korban itu sempat disemayamkan di Beoga, Kabupaten Puncak, dan Senin kemarin baru diterbangkan ke Kabupaten Mimika. Ketiga pekerja meliputi Suyanto umur 40 tahun, Satiman 40 tahun, dan Triyono umur 50 tahun. Selain 3 orang, juga terdapat 2 pekerja lain yang selamat dan masih berada di Kabupaten Puncak. Kepala Dinas Dukcapil Puncak, Virom Balinal, mengatakan evakuasi jenazah sempat terkendala penerbangan. Karena faktor surat izin untuk jaminan kalau sesuatu keamanan kami sudah koordinasi di lapangan sudah aman. Ini untuk jaminan karena mereka memberikan ada surat peraturan yang dipakai, maka itu yang keterlambatan sehingga tadi pagi kita terus Pak Kapolres kita di bandara langsung surat jaminan. Setelah tanda tangan kita jenazah dan sampai di sini. Jadi saya terima kasih atas dukungan dari pihak pemerintah, dari TNI Polri, pihak wartawan, terus kami dari putusnya dengan Pak Kapolres kita bisa komunikasi dengan keluarga yang di sana. Akhirnya mereka dengar kami, mereka sudah buka jalan, kita masuk. Polisi dan tentara saat ini masih mengejar para pelaku yang diduga melarikan diri ke Intan Jaya. Polisi juga menghimbau seluruh pekerja bangunan di wilayah rawan KKB agar tidak bekerja sementara waktu. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Petugas Dinas Kebakaran Merauke menyesalkan sikap sebagian masyarakat Merauke, Papua Selatan yang kerap memberikan laporan hoaks terkait kebakaran. Banyak petugas yang kecewa karena laporan bohong ini telah membuang waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit karena harus mengerahkan kendaraan ke lokasi. Kepala Kantor Satpol PP Merauke meminta masyarakat memberikan info yang benar dan menghargai kerja petugas damkar yang bekerja tidak kenal waktu. Kabupaten Merauke mau menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke. Artinya ada nomor telepon yang kita sudah berikan untuk ketika ada kebakaran masyarakat bisa hubungi nomor itu. Tetapi saya mohon dan saya himbau kepada masyarakat, nomor itu jangan dipakai untuk iseng-iseng terhadap anggota yang melaksanakan piket. Karena beberapa kasus yang terjadi, jam 3 subuh ada yang telepon ada kebakaran di titik A, ternyata ketika anggota ke sana tidak ada, cuma hoaks. Jadi saya harap masyarakat bisa menggunakan nomor itu
secara dewasa, artinya sesuai diperuntukkan. Karena anggota ini kan jaga 1x24 jam. Tapi ketika mereka ke sana tidak ada terjadi kebakaran kan, ya namanya manusia pasti ada punya rasa kesal. Belakangan petugas damkar mendapat sorotan dari masyarakat karena seringkali terlambat tiba di lokasi kebakaran. Namun hal tersebut dibantah Dinas Kebakaran Merauke. Sesuai SOP, petugas damkar harus tiba di lokasi 15 menit setelah menerima laporan. Namun petugas kadang sulit masuk ke lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Forum Komunikasi Umat Beragama Merauke mengutuk serangan Israel ke Palestina karena tidak manusiawi. Merasa menyesal bahwa terjadi manusia dibantai dan dibunuh dengan mudah. Sementara manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan setiap makhluk ciptaan Allah mesti saling menghormati satu sama lain. Tidak karena atas nama agama, tapi dia sebagai manusia kita harus hargai dan hormati. Karena itu bentuk kekerasan yang terjadi bukan saja di Palestina Israel atau Israel Palestina, tapi seluruh dunia juga. Kritikan senada juga dilontarkan Ketua MUI Merauke, Jufri Tamrin, yang mengecam serangan Israel ke warga sipil di Gaza karena tidak masuk akal. Bahwasannya Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan beberapa alarm atau hal-hal yang tersangkut atau terpaut dengan peristiwa di Palestina. Maka sikap kita bahwa apa yang terjadi di sana adalah satu tindakan-tindakan kelakuan yang di luar perikemanusiaan. Olehnya itu apapun bentuknya yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilewati batasan-batasan sesuai dengan apa, maka kita melakukan tindakan-tindakan pengecaman. Serangan Israel ke jalur Gaza mendapat kecaman luas dari sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia terus melobi sejumlah negara di PBB untuk menghentikan agresi militer Israel ke jalur Gaza, karena korban jiwa dari warga sipil terus berjatuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif semakin dekat. Petugas KPU Merauke gencar mempersiapkan tahapan pemilu, khususnya kampanye yang akan dimulai pada hari ini, 28 November. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, menghimbau pemilih di kota Merauke agar menggunakan hak pilihnya. Waktu pencoblosan dimulai sekitar pukul 7 pagi dan tempat pemungutan suara akan ditutup pada pukul 1 siang sehingga warga jangan telat gunakan hak suaranya. Sesuai dengan jadwal kan bahwa TPS akan dibuka jam 7 pagi. Jam 7 pagi untuk proses pemungutan. Kemudian di jam 1 itu setelah itu dilakukan penghitungan suara. Ya, setelah penghitungan suara akan dilakukan penandatanganan berita acara sertifikat penghitungan di TPS. Dan itu memang memakan waktu yang hasil kemarin di simulasi ya di KPU RI itu memakan waktu 8 jam. Untuk seluruh kegiatan itu? Iya, untuk seluruh kegiatan, tetapi itu menggunakan 2 panel. 2 panel ya. Tetapi kita tunggu hasil PKPU Tungsura ya, pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa 2 panel tidak dilakukan, tetap menggunakan 1 panel. 1 panel ya. Kalau 1 panel berarti akan lebih dari itu jam kerjanya dari KPPS. Warga yang nantinya lewat dari jadwal TPS tutup sudah tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perayaan Natal dan Tahun Baru masih sebulan lagi. Namun pedagang di Timika, Papua Tengah mulai memanfaatkan jeda waktu tersebut untuk menjual pernak-pernik Natal. Bila melintas di Jalan Yosudarso, suasana Natal mulai terasa. Para pedagang marak menjajakan berbagai jenis dan ukuran pohon Natal dengan harga yang bervariasi. Untuk ukuran yang tinggi, harganya bisa mencapai 2 juta rupiah per pohon.
Sedangkan untuk ukuran yang kecil berkisar Rp200.000 per pohon. Selain pohon Natal, juga marak dijajakan lampu hias serta hiasan Natal dengan berbagai ukuran. Seluruh pernak-pernik Natal ini didatangkan dari Jakarta sehingga harganya tentu lebih mahal. Itu berapa harganya? Kita penjualan di sini 2.100.000 kita jual. Pasnya 2 juta. Kalau yang paling bawah? Yang kecil? Paling kecil yang 2 feet 200 penjualnya. Ini kita jual di 335. Iya, kalau yang ini pas setengah penjualnya. Dia panjang 4 meter. Dia tirai bintang. Harganya ada yang 50, 35, sama 45. Alhamdulillah ada juga sedikit. Tapi kalau masih saat begini belum terlalu ramai. Nanti waktunya baru terlalu ramai. Nah, sekarang sudah mulai orang beli satu orang. Yang rumahnya, yang gereja juga sudah mulai. Penjualnya yang ini kalau yang besarnya 50 kita jual. Oh, yang besar 50? Iya. Tapi kan harga ini atau kalau harga parnya ya bisa 40, 35. Kalau dia ambil sedikit kita ambil banyak kita juga bisa packing. Kita langsung packing, langsung antar ke Surabaya, baru Surabaya ekspedisi ke Timika. Pernak-pernik Natal mulai ramai dijual sejak 2 pekan silam. Pedagang berharap perekonomian terus membaik, sehingga tahun ini mereka bisa meraup untung. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga pangan di sejumlah daerah saat ini mengalami kenaikan. Namun di Merauke, Papua Selatan, sebagian harga bahan pokok justru turun. Salah satunya adalah tomat. Di Pasar Wamanggu harga tomat anjlok karena harganya turun hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal seminggu yang lalu harga tomat sekitar Rp6.000 per kilogram. Begitu juga cabai berukuran kecil, 3 hari lalu harganya berkisar Rp60.000 per kilogram, kini turun Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai besar turun dari Rp40.000 per kilo menjadi Rp20.000 per kilogram. Mas Adi, untuk tomat sekarang berapa harganya per kilo? Sekarang 1.000. 1.000 ya? Iya. Itu sejak kapan turunnya itu? Sudah agak lama. Agak lama ya? Iya, sampai 1.000. Oh gitu, kenapa bisa turun seperti itu? Karena stok banyak. Oh gitu. Iya. Tadinya berapa itu harganya? Yang mana? Tomatnya? Ya, yang tomat dari 6.000, 5.000 turun lagi turun sampai 1.000. Kira-kira kalau untuk Natal nanti Ya, apa naik atau gimana? Ya tergantung stok saja. Oh gitu. Iya. Kalau robok kecilnya juga turun juga ya? Iya, turun. Dari harga berapa? 60-an itu? Ya, 6 bulan sekarang 40 40 ya? Per kilo? per kilo. Kalau lombok besarnya ini? Ya turun juga. Turun juga. Sekarang berapa ya? Sekarang 20. 20. Tadinya berapa itu? Tadinya 30, 35. Gitu ya? Ya. Anjloknya harga kebutuhan pokok ini akibat panen yang terjadi secara serentak di sejumlah sentra petani di Merauke, seperti kawasan Semangga, Tanah Miring, dan sekitarnya. Bagi warga, turunnya harga sebagian bahan pokok tentu menguntungkan, karena sebentar lagi mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok justru naik akibat permintaan yang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tenaga pengajar di Merauke kini bisa bernafas lega. Pemerintah Kabupaten Merauke berencana membayar uang lauk pauk yang tertunda pembayarannya selama 9 bulan. Pemkab Merauke saat ini sedang memproses secara administrasi rencana pembayaran uang lauk pauk tersebut. Namun, hanya saja proses tersebut memerlukan waktu karena banyak guru yang belum menerima uang lauk pauk ini. Pemkab akan mengusahakan sebelum Natal dan Tahun Baru uang lauk pauk tersebut sudah bisa diterima. Ya, mungkin kita perlu telusuri dulu kendala-kendala yang ada di bidang pendidikan. Nanti kami akan cek kembali apakah ini sifatnya administrasi atau sifatnya teknis lainnya. Jadi kami berharap juga dari pemerintah daerah untuk kekurangan guru, insentif dan sebagainya itu segera dibayarkan sebelum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selain uang lauk pauk, guru juga mengeluhkan uang sertifikasi yang selama 3 bulan juga belum dibayar. Sekretaris Dinas Pendidikan Merauke Agustinus Sugianto mengatakan keterlambatan ini terjadi akibat proses peralihan ke Pemprov Papua Selatan.
Jadi sehubungan dengan peralihan dari provinsi ke kabupaten, kalau gaji sudah, tapi untuk sertifikasinya belum. Itu yang khususnya seperti SLB masih ada posisinya di provinsi. Jadi bila nanti sudah dialihkan dalam peralihan pemindah bukuan ke kabupaten baru kita akan berikan. Pada tahun ini, Dinas Pendidikan Merauke kembali akan merekrut tenaga guru kontrak yang akan ditempatkan di daerah terjauh, terluar, dan terisolir. Pemkab akan membuka lowongan untuk 180 tenaga guru yang siap bertugas di daerah 3T. Sumpah sebetulnya kalau kita presentasikan dengan jumlah murid sudah mencukupi. Sehubungan dengan begitu besarnya wilayah, itu kita sesuaikan dengan kesulitan yang kita dapatkan di wilayah, khususnya wilayah 3T. Paling tidak kita melihat kondisi situasi di wilayah 3T, di sana perlu adanya penambahan guru. Sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke ada program tahun 2023 ini dengan kita mengadakan guru kontrak yang didanai oleh dana otsus sebanyak 186 guru yang kita sudah terjunkan ke lapangan. Merauke saat ini membutuhkan tenaga guru mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, hingga tingkat SLTA. Kebutuhan guru di Merauke memang sangat tinggi, mengingat wilayahnya yang luas. Tidak heran masih banyak sekolah di Merauke kekurangan guru yang mengakibatkan kualitas pendidikan terbelakang. Rencananya, rekrutmen atau penerimaan guru kontrak ini mulai berjalan pada akhir tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Papua menetapkan upah minimum kota atau UMK Jayapura naik sebesar Rp159.000 atau naik dari Rp3,8 juta menjadi Rp4 juta untuk tahun depan. Besaran UMK ini sama dengan UMP Provinsi Papua tahun 2024 yang telah ditetapkan penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Jonina, mengatakan setelah penetapan UMK Jayapura, Dinas Tenaga Kerja akan mensosialisasikan ke semua perusahaan daerah agar mengikuti aturan kenaikan upah sesuai ketentuan. Untuk penetapan UMP ini kan dia naik 4,13%. 4,13% dari tahun lalu ya, dari tahun ini ya, UMP 2023. Yaitu kan Rp3.864.696. Ya, naik 4,13% itu dia menjadi Rp4.024.270.000. Dan ini dia akan mulai berlaku 1 Januari 2024. Dan terkait dengan SK Gubernur dengan UMP itu, maka kami di Kota Jayapura itu akan ada surat edaran wali kota yang kemarin kami sudah lakukan surat edaran wali kota atas dasar penetapan UMP itu kita samakan atau di atas dari nilai tersebut. Agar ketentuan ini berlaku efektif, pemerintah Kota Jayapura akan mengawasi pemberlakuan UMK baru dan memastikan pengusaha memenuhi kewajiban tersebut. Dinas Tenaga Kerja berharap kenaikan UMK berdampak positif bagi kesejahteraan buruh di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Presiden Joko Widodo meresmikan kilang gas tangguh Tren 3 di Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Kilang gas tangguh di Teluk Bintuni ini diperkirakan bisa menghasilkan 3,8 juta ton LNG per tahun. Dan hasil produksi ini akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, termasuk untuk pembangkit listrik PT PLN Persero. Presiden mengatakan proyek ini dibangun dengan anggaran sebesar 14,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 72 triliun rupiah. Yang saya senang proyek ini menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini 70% tenaga operasional tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua. Dan saya mendengar ada target yang baru di 2029 mencapai 85%. Ini sangat bagus dan 105 teknisi operasi dan pemeliharaan kilang LNG adalah putra-putri
Papua Barat, dan Indonesia yang telah direkrut sejak SMA yang menjalani program pendidikan dari BP di Berau. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan gas alam cair menjadi 11 juta ton per tahun dan akan menyumbang target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Kepala negara juga mengapresiasi proyek ini karena akan menyerap banyak tenaga kerja hingga 70% dari Papua Barat dan Papua. Edi melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyangge.